Kitab Bilangan pasal 7. Penahbisan tenda suci. Musa telah selesai membangun tenda suci. Pada hari itu, dia mengurapi dan menahbiskannya beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dia juga menahbiskan mazbah dan semua perlengkapannya. Kemudian para pemimpin Israel, para kepala kaum mereka, memberikan persembahan. Mereka adalah para kepala keluarga. Merekalah yang dahulu menghitung jumlah umatnya. Mereka membawa persembahan ke hadapan Tuhan di depan tenda suci. Mereka membawa 6 gerobak beratap dan 12 sapi jantan. 1 gerobak untuk setiap 2 pemimpin dan seekor sapi masing-masing 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah persembahan dari para pemimpin itu untuk digunakan dalam pelayanan tenda pertemuan. Berikan persembahan itu kepada orang Lewi, masing-masing sesuai dengan pelayanannya." Jadi, Musa menerima semua gerobak dan sapi itu, serta menyerahkannya kepada orang Lewi. Dia memberikan 2 gerobak dan 4 sapi kepada orang Gerson sesuai pelayanan mereka. 4 gerobak dan 8 sapi kepada keturunan Merari, sesuai dengan pelayanan mereka, di bawah pengarahan Itamar, anak Imam Harun. Namun, kepada orang Kehat, Musa tidak memberikan apa-apa karena mereka bertugas mengangkut benda-benda suci di atas bahu mereka. Para pemimpin membawa persembahan penahbisan ini pada hari mazbah itu diurapi. Jadi, mereka mempersembahkan persembahan mereka di depan mazbah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Mereka harus mempersembahkan kurban mereka. Setiap hari, 1 pemimpin harus membawa persembahan penahbisannya ke mazbah. Yang harus membawa persembahannya pada hari pertama adalah Nahason, anak Aminadab, dari suku Yehuda. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor kambing jantan, seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Nahason, anak Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel, anak Zuar, pemimpin suku Isakhar, membawa persembahan. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan muda, seekor kambing jantan, seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor anak kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Netaneel, anak Zuar. Pada hari ketiga, Eliab, anak Helon, pemimpin suku Zebulon. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Eliab, anak Helon. Pada hari keempat, Elizur, anak Shedeur, pemimpin suku Ruben. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal,
menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor anak sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Elizur, anak Shedeur. Pada hari kelima, Selumiel, anak Zurishadai, pemimpin suku Simeon. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan. Seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Selumiel, anak Zurishadai. Pada hari ke-6, Eliasaf, anak Rehuel, pemimpin suku Gad. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor kambing jantan, seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Eliasaf, anak Rehuel. Pada hari ke-7, Elisama, anak Amihud, pemimpin suku Efraim. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Elisama, anak Amihud. Pada hari ke-8, Gamaliel, anak Pedazur, pemimpin suku Manasye. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Gamaliel, anak Pedazur. Pada hari ke-9, Abidan, anak Gideoni, pemimpin suku Benyamin. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi,
5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Abidan, anak Gideoni. Pada hari ke-10, Ahiezer, anak Amishadai, pemimpin suku Dan. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian. Sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Ahiezer, anak Amishadai. Pada hari ke-11, Pagiel, anak Okran, pemimpin suku Asher. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian, sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Pagiel, anak Okran. Pada hari ke-12, Ahira, anak Enan, pemimpin suku Naftali. Persembahannya berupa sebuah piring perak seberat 130 shikal, sebuah mangkuk perak seberat 70 shikal, menurut shikal kudus. Keduanya berisi penuh tepung halus yang dicampur dengan minyak untuk persembahan sajian, sebuah cawan emas seberat 10 shikal yang berisi kemenyan, seekor sapi jantan, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Itulah persembahan Ahira, anak Enan. Inilah persembahan pengabdian dari para pemimpin Israel bagi mazbah saat mazbah itu diurapi. 12 piring perak, 12 mangkuk perak, 12 cawan emas. Setiap piring perak beratnya 130 shikal, dan setiap mangkuk perak beratnya 70 shikal. Seluruh perlengkapan perak beratnya 2.400 shikal, menurut shikal kudus. Ke-12 cawan emas yang penuh dengan kemenyan, beratnya masing-masing 10 shikal, menurut shikal kudus. Seluruh cawan emas itu beratnya 120 shikal. Jumlah keseluruhan binatang untuk kurban bakaran adalah 12 sapi jantan, 12 domba jantan, dan 12 domba jantan berumur setahun beserta kurban sajiannya, dan 12 kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Jumlah seluruh hewan yang dipersembahkan sebagai kurban pendamaian adalah 24 ekor sapi jantan, 60 ekor domba jantan, 60 kambing jantan, dan 60 anak domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan pengabdian untuk mazbah setelah mazbah itu diurapi. Ketika Musa memasuki tenda pertemuan untuk berbicara dengannya, dia mendengar suara yang berbicara kepadanya, datangnya dari antara kedua kerub yang berada pada tutup pendamaian di atas tabut kesaksian. Demikianlah dia berbicara kepada Musa.